Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini kisah orang kudus adalah kisah Santa Elizabeth Bailey, anak Seton. Akan dibacakan oleh Ibu Arijani Halim dari Kuta, Bali. Selamat mendengarkan. Lupa subscribe, like, share, dan komen karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Hari ini kita merayakan Santa Elizabeth Bailey, anak Seton, seorang janda. Elizabeth lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1774 dari sebuah keluarga Anglikan yang saleh. Beberapa hari setelah kelahirannya, ia dipermandikan di Trinity Church, sebuah gereja Anglikan di New York. Ayahnya seorang dokter. Tatkala ia berumur 3 tahun, ibunya meninggal dunia. Ia dibesarkan oleh ayahnya dan dididik dengan penuh kasih sayang, baik dalam bidang kerohanian maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan William Seton, seorang pedagang kaya raya. Hidup perkawinannya dengan William sangat membahagiakan. Tuhan mengaruniakan 5 orang anak kepada mereka. Kelima anak mereka bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang saleh karena mereka dididik secara Kristiani oleh ibu mereka. Kepada mereka, Elizabeth selalu memberikan nasihat berikut. Rajin-rajinlah berdoa dan pergi ke gereja agar kamu selalu dekat dengan Tuhan. Aku lebih suka kamu mati daripada jiwamu tercemar oleh dosa. Namun, kebahagiaan keluarga ini hilang seketika tatkala William meninggal mendadak di Italia. Elizabeth bersama anak-anaknya sangat terpukul. Akan tetapi, peristiwa sedih ini menjadi sumber rahmat dan awal suatu hidup baru bagi Elizabeth. Di Italia, Elizabeth menumpang di rumah sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ia merasa bahagia sekali karena keramah tamahan keluarga ini. Dan karena kesaksian hidup keluarga Katolik itu, Elizabeth mulai tertarik pada gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Setibanya di New York, Elizabeth mengajukan permohonan agar diterima sebagai anggota gereja Katolik. Permohonannya dikabulkan dan ia diterima dalam pangkuan Bunda Gereja yang Kudus pada tanggal 14 Maret 1805. Keputusan ini mendatangkan banyak tantangan baginya. Sanak saudaranya tidak lagi senang bergaul dengan dia, dan mereka tidak mau membantu dia untuk membiayai hidup keluarganya. Meskipun demikian, Elizabeth tetap teguh pada keyakinannya akan kebenaran yang ada dalam gereja Katolik. Ia mempersembahkan semua tantangan itu kepada Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Tuhan ternyata menerima persembahan Elizabeth. Pada tahun 1808, Elizabeth diminta oleh seorang pastor untuk membuka dan memimpin sebuah lembaga pendidikan Katolik bagi anak-anak putri. Sejak saat itu, menyingsinglah fajar baru dalam kehidupannya. Sekolah baru ini menarik minat putri-putri Amerika. Tidak lama kemudian, dibuka lagi sebuah sekolah baru untuk menampung anak-anak Katolik tanpa membeda-bedakan kemampuan mereka. Tuhan sungguh dekat pada Elizabeth dan senantiasa memberkati usahanya. Lama-lama, terbitlah dalam hatinya niat untuk menyerahkan diri secara lebih khusus kepada Tuhan. Niat itu terwujud pada tahun 1809. Tatkala Elizabeth bersama beberapa muridnya mengikrarkan ketiga kaul di depan uskup mereka.
Mereka menjadi perintis dan peletak dasar sebuah kongregasi baru, Kongregasi Suster-Suster Santo Yusuf, yang berkarya di bidang pendidikan bagi putri-putri yang kurang mampu, bahkan mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Elizabeth diangkat sebagai pemimpinnya. Bekal pengalamannya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya membuat ia mampu menjadi seorang pemimpin biara yang ramah, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada suster-susternya. Pada tahun 1960, anggota kongregasi ini telah berjumlah 9.000 orang suster. Mereka menghormati Elizabeth sebagai ibu mereka. Elizabeth meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1821 dan dinyatakan gereja sebagai santa pada tanggal 14 September 1975 oleh Paus Paulus ke-6. Karyanya bagi gereja Katolik di Amerika, khususnya di bidang pendidikan, sangat besar.